Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV rahimakallah. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Hampir di semua rumah tangga ada masalah. Seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sejatinya tidak mempermasalahkan masalah itu. Yang harus dia pikirkan adalah bagaimana menghadapi masalah itu. Karena sejatinya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar bagi dia. Dan dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ada pertanyaan dari seorang ibu di Semarang ya. Menarik sekali untuk dibahas ya. Beliau mengatakan bila seorang istri berkata kepada suami bahwa suami tidak pernah membuat dia bahagia, maka istri durhaka dan diancam masuk neraka. Tetapi bagaimana kalau ibu suami yang bilang begitu? Padahal suami lebih mengutamakan ibu daripada istri. Sampai gaji dan semua uang untuk ibunya. Sedangkan istri dititipkan mertua. Segala kebutuhan istri, anak, mertua yang nanggung. Gaji utuh dan hanya untuk membahagiakan ibu. Tetapi waktu suami jatuh miskin dan tidak bisa memberi ibu, beliau bilang bahwa anaknya tidak pernah membahagiakannya. Apakah suami itu berdosa kepada ibu? Subhanallah jamaah. Ana ingin memberikan nasihat kepada para suami. Tatkala dia menikah, dia perlu mengetahui kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang suami dan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang anak. Bicara kewajiban dia sebagai seorang anak, ana rasa dia udah ngerti. Karena sebelum menikah, dia hidup bersama ayah bundanya. Tapi ketika dia menikah, dia memiliki satu tanggung jawab lebih. Dia membawa anaknya orang. Dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ini nafkah wajib. Kepada orang tuanya, apabila mereka tidak mampu, maka dia pun wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dari pertanyaan tadi dilihat suami sepertinya tidak melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Dan alhamdulillah dia punya istri yang menerima dengan kondisi tersebut. Tapi dia harus berusaha memperbaiki diri. Orang tuanya sepertinya matre. Dia memandang kebaktian itu materi. Ada orang-orang tua yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang tua yang tidak pandai bersyukur kepada anaknya. Anak diwajibkan berbakti sama orang tua diwajibkan berbuat baik kepada anaknya. Tidak semua keinginan orang tua harus dituruti sama anak. Apabila anaknya mampu, silakan gitu. Tapi ketika tidak mampu, dia minta maaf sama orang tuanya. Bagaimana ketika orang tua beranggapan, berasumsi bahwa anaknya durhaka? Karena anaknya tidak pernah membahagiakan ibunya, anggapan itu nanti pada hari kiamat kelak akan ada persidangan. Wa indallah tajtami'ul khusum. Orang-orang yang menuduh, menganggap orang lain berbuat zalim, berbuat ini, kelak akan ada hisabnya. Antara ayah sama anak pun iya. Ibu sama anaknya iya. Anak sama ibunya, nah.
Maka ana rasa buat sang istri berusahalah dia untuk menguatkan suaminya. Sampaikan kepada suaminya, engkau sudah berusaha berbakti kepada ibu maksimal. Mungkin kurang berbakti dalam hal mendakwain orang tua. Mengajak orang tua untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Ajak ibunya untuk ziarah kubur. Ajak ibunya untuk datang kajian. Karena yang diperlukan manusia itu adalah qanaah. Menerima dengan kondisi yang ada. Kalau tidak, ibunya mau dikasih 1 lautan isinya emas. Dia kepingin 2. Kepingin 3. Itu manusia. Tapi kalau sang anak berusaha berbagi sifat qanaah dengan ibunya, Masya Allah, yang kata Nabi SAW, iqna au irda bima qasamallahu lak. Takun aghnan nas. Terimalah, ridhalah dengan apa yang Allah bagikan untuk dirimu. Niscaya engkau akan jadi orang paling kaya di dunia ini. Maka insya Allah nggak ada masalah sang anak terus berusaha untuk membahagiakan orang tuanya dengan berdoa. Apa yang bisa dia lakukan? Kalau selama ini harta juga ternyata tidak membuat orang tuanya bahagia, mungkin sekarang dengan cara lain berbagi hidayah sama orang tuanya. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.